Aku, Rini, tinggal di sebuah desa kecil bernama Ciptagelar, di kaki Gunung Gede. Hidupku bersama suamiku, Ardi, yang sibuk mengurus usaha toko bangunan keluarganya di Sukabumi. Ardi itu tipe pria praktis banget, selalu tenggelam dalam tumpukan laporan dan telepon-telepon kerja. Buat dia, rumah cuma tempat numpang tidur. Sementara aku menjalani hari-hari sederhana, masak, beberes rumah, dan sesekali ketemu teman-teman lama di warung kopi desa. Suatu sore, saat ngopi sama teman masa kecilku, Sari, yang selalu punya ide-ide unik dan agak nyeleneh, dia bilang sesuatu yang bikin aku mikir, "Rin, kalau kamu bosen, coba pelihara anjing besar. Bisa bikin mata kamu terbuka, loh." Dia bilang itu sambil nyengir misterius, kayak cerita hantu yang bikin merinding tapi juga penasaran. Gak lama setelah itu, muncul seekor anjing German Shepherd besar banget, aku panggil dia Harimau. Dia berdiri gagah, bulunya hitam kecoklatan, matanya tajam tapi hangat, mirip macan tapi versi anjing. Malam pertama aku duduk di lantai ruang tamu sambil mengelus badannya yang kuat, aku ngerasa ada kehangatan yang sudah lama hilang dari rumah ini. Harimau menatapku penuh perhatian, beda jauh sama tatapan Ardi yang biasanya sibuk dengan layar komputernya. Ardi cemberut waktu lihat aku sama Harimau. "Ngapain bawa binatang buas itu ke sini?" tanyanya. Aku cuma senyum, biar ada yang nemenin aku, setidaknya ada yang melihat aku dengan penuh perhatian. Dia cuma angkat bahu dan balik ke mejanya, tapi aku sudah gak peduli. Waktu itu aku pakai kaos rajut putih yang nempel halus di kulitku, rok katun biru muda yang bikin aku bebas gerak, dan sepatu sandal sederhana tapi nyaman. Kalung perak yang Ardi kasih waktu ulang tahun pernikahan kami yang ke-10 berkilau lembut di bawah lampu ruang tamu. Harimau jadi pusat hidupku, dan aku mulai berubah tanpa sadar. Aku diam-diam penasaran, tapi belum tahu betapa dalamnya perubahan itu akan mengguncang hidupku. Seiring minggu-minggu berlalu, Harimau dan aku jadi tak terpisahkan. Ardi makin tenggelam dalam kerjaannya, hampir gak pernah pulang sebelum malam. Aku mulai merasa kekosongan yang ditinggalkannya di rumah mulai terisi oleh makhluk besar 4 kaki ini. Bulunya yang hitam coklat mengilap dan lembut, selalu membuatku ingin membelainya. Saat aku rebahan di sofa, dia dengan santai merebahkan kaki-kakinya yang besar dan meletakkan kepala kuatnya di atas lututku. Sekarang aku lebih sering pakai kaos longgar, kadang tanpa bra, dan celana pendek katun yang adem. Rasanya aneh tapi menyenangkan, seperti kebebasan yang baru ditemukan dalam rumah sendiri. Kalung perak pemberian Ardi sudah kusimpan rapi di laci, kini hanya jadi kenangan dari masa lain. Mataku mulai bersinar dengan sesuatu yang baru, wajahku yang dulu pucat dan lelah kini merona alami, seolah-olah ada api kecil yang mulai menyala di dalam diriku. Suatu sore, Ardi pulang lebih cepat dari biasanya. Dia membuka pintu dengan hati-hati, berusaha tak membuat suara. Dari kamar, terdengar suara tawa pelan dan sentuhan lembut. Penasaran, dia mengintip lewat celah pintu dan melihatku berbaring di ranjang hanya mengenakan kaos pendek dan celana dalam rendah merah muda, sambil membelai harimau. Anjing itu menggonggong pelan dan mengibaskan ekornya, aku berbisik kata-kata yang bukan untuk didengar Ardi, hanya untuk kami berdua. Ardi membeku, seperti melihat hantu. Aku merasakan tatapannya yang berat, tapi aku tak peduli. Untuk pertama kalinya, ada yang menatapku dengan pengabdian yang selama ini aku rindukan. Keesokan harinya, dia mencoba bicara, "Rini, kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan ini?" Suaranya penuh kebingungan. Aku hanya tersenyum, tapi tanpa berkata apa-apa. Ardi menghela napas, kalah, lalu kembali tenggelam di dunia kerjanya. Aku tahu, sesuatu antara kami sudah berubah selamanya. Kalau kata Sari, kalau anjing setia, jangan-jangan dia juga jago ngurus rumah. Tapi ya,
belum sempat aku cek, si harimau malah jadi raja di hati aku dulu. Hari-hari berikutnya seperti sebuah kebangkitan dalam hidupku. Harimau selalu menjadi bayangan yang tak pernah lepas, setia menemani dimanapun aku berada. Saat aku menyiram tanaman di halaman belakang rumah Cipta Gelar, dia duduk di sampingku, tenang dan waspada, layaknya seorang penjaga yang tak pernah tidur. Aku mengenakan gaun katun putih tipis bermotif bunga kecil berwarna biru, bahunya terbuka sedikit, dan sandal tali tipis yang menonjolkan kaki coklatku yang mulai kecoklatan oleh sinar matahari pegunungan. Sinar matahari menyentuh kulitku dengan lembut, membuatku merasa hidup seperti belum pernah kurasakan sebelumnya. Ardi hanya mengamati dari kejauhan, jarang mengajak bicara atau mengundang makan malam bersama. Seolah dunianya sudah terpisah jauh dariku. Mungkin memang begitu adanya. Suatu malam saat desa mulai terlelap, aku mendengar harimau menggeram pelan dari depan pintu kamar. Kuhampiri dia, menatap matanya yang biasanya coklat hangat itu kini berubah menjadi kuning menyala, hampir seperti cahaya mistis. Aku tersenyum gugup dan mengelus kepalanya. Dia mengangguk pelan, napas hangatnya menyentuh tanganku. Waktu itu aku mengenakan tank top hitam yang membalut tubuhku dengan pas, dan rok kulit mini yang membuat harimau seperti terperangah dengan telinganya yang tiba-tiba tegak. Kalung perak itu masih melingkar di leherku, tapi terasa lebih berat, seolah menyerap energi aneh dari sekeliling. Malam itu aku merasakan sesuatu yang sulit kujelaskan, campuran rasa takut dan hasrat yang membakar, seolah harimau lebih dari sekadar anjing biasa. Dia adalah rahasia gelap dan berharga yang kubawa sendiri. Keesokan harinya, Ardi mencoba membuka percakapan lagi. Rini, ini gak bisa terus begini. Aku hanya menjawab dengan satu kalimat, ini tempat suciku. Matanya penuh amarah dan kebingungan, tapi dia tak berkata apa-apa lagi. Kalau kata Sari, kalau anjingnya mistis, jangan-jangan dia bisa baca pikiran kamu juga. Aku cuma ketawa, tapi dalam hatiku, aku mulai percaya ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan biasa antara aku dan harimau. Rumah di Cipta Gelar mulai berubah menjadi panggung sunyi penuh rahasia dan pandangan yang tertangkap-tangkap. Aku, Rini, mulai meninggalkan peran wanita rumah tangga yang pasrah dan membosankan. Kini aku sering berjalan di dalam rumah dengan kaos longgar yang sengaja kugeser ke satu sisi bahu, memperlihatkan kulit halus dan brarenda berwarna merah marun yang selama ini Ardi tak pernah lihat. Kaki-kakiku melangkah ringan dengan kaos kaki tipis dan sepatu hak tinggi yang hanya kupakai saat dia tidak ada di rumah. Suatu sore hujan rintik-rintik menyapa desa kami. Aku mengajak harimau jalan-jalan ke hutan kecil dekat desa Cipta Gelar. Langit kelabu membuat udara terasa segar dan aku memakai mantel panjang merah yang mengepit pinggang, kontras dengan bulu hitam mengkilap harimau. Dia berjalan di sampingku, gagah dan waspada, seperti pangeran anjing yang menjaga wilayahnya. Di tengah perjalanan, aku duduk di bangku batu tua yang penuh lumut. Aku menyentuh bulunya dengan lembut, merasakan kehangatan yang membuatku terkejut sendiri. Kamu benar-benar teman terbaikku, harimau, bisikku hampir tanpa suara. Malam itu, ketika Ardi kembali dari kerja, dia mencoba bicara lagi. Rini, kamu lebih sering sama anjing daripada sama aku, tahu gak? Aku tersenyum, senyum yang berbeda, setengah nakal, setengah sedih. Mungkin dia lebih mengerti aku, kataku. Kamu kan selalu sibuk kerja. Dia diam saja, tapi ketegangan di antara kami seperti badai yang siap meledak. Aku mengenakan piyama sutra tipis berwarna krem yang membelai kulitku, dan harimau berbaring di kakiku, seolah menyimpan rahasia besar. Ketika Ardi tidur, aku mendengar langkah kaki di koridor. Aku membuka pintu kamar perlahan dan melihat harimau menatap ke lorong,
seakan menunggu seseorang. Dingin merayap di tulang belakangku. Kalau kata Sari, kalau anjingmu sudah jadi bodyguard rahasia, hati-hati jangan-jangan dia juga bisa jadi pacar. Aku cuma tertawa kecil, tapi dalam hati aku tahu, hubungan kami sudah melewati batas yang tak bisa kujelaskan. Malam itu aku sadar, tak ada hubungan manusia yang bisa menandingi apa yang kurasakan untuk harimau. Dan dia menyimpan misteri yang belum siap aku ungkapkan. Waktu terus berjalan, dan sesuatu dalam diriku berubah setiap hari. Ardi makin menjauh, sementara harimau makin menjadi pusat duniamu. Anjing besar itu, dengan bulu hitam mengkilap dan kaki-kaki besar yang kokoh, jadi pendengar setiaku, tempat aku mencurahkan segala rasa yang lama terkubur. Aku merasa hidup kembali, diinginkan dengan cara yang sudah lama hilang. Suatu pagi Sabtu yang cerah, aku memilih blus satin warna merah anggur yang membalut tubuhku dengan sensual tapi tetap elegan, dipadukan dengan rok pensil hitam yang menonjolkan kaki panjangku yang terawat. Sepatu hak tinggi hitam membuat setiap langkahku di dapur berderak penuh percaya diri. Harimau mengikuti di belakang, seperti bayangan yang setia menjaga. Ardi menatapku dengan campuran cemburu dan kebingungan, suaranya tertahan saat ia berkata, "Rini, ini sudah keterlaluan." Aku hanya tersenyum, jantungku berdetak kencang. Tatapan itu, yang berbeda dari biasanya, justru memberi aku kekuatan lebih. Malam itu, ketika semua orang tidur, aku duduk di lantai ruang tamu, harimau setia di sisiku. Cahaya lembut dari perapian menari-nari di wajah kami. Aku mengelus telinga lembutnya, merasakan tekstur bulunya yang halus, sementara dia menatapku dengan pengabdian yang membuatku lupa segalanya. Tiba-tiba, suara gemerisik dari luar terdengar. Sebuah bayangan melintas di jendela. Harimau langsung berdiri, matanya menyala seperti dua lampu kuning yang membelah gelap. "Siapa di sana?" Aku berbisik, tapi hanya keheningan malam yang menjawab. Aku mengenakan gaun merah ketat dengan belahan paha yang menggoda, rambut yang tergerai lepas, sedikit bergelombang, jatuh menutupi bahu. Harimau sepertinya mengerti sisi beraniku itu, seolah dia juga bagian dari keberanianku. Ardi terlihat bingung dan tak tahu harus berbuat apa, dan aku? Aku sudah tak peduli lagi. Dunia kami terbagi dua, Ardi yang selalu jauh, dan aku dengan harimau, tak terpisahkan. Kalau kata Sari, kalau anjingnya udah kayak bodyguard pribadi, jangan-jangan dia juga jago ngatur hubungan, ya. Aku hanya tertawa, tapi sebenarnya aku tahu malam itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengguncang segalanya. Pagi berikutnya, rumah di Ciptagelar terasa seperti medan pertempuran yang sunyi. Ardi menghindariku, matanya lari-lari dan suaranya pelan saat mencoba berbicara. Aku, Rini, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini aku mengenakan blus sutra krem yang lembut menyentuh kulitku, rok midi hitam yang menonjolkan lekuk tubuhku, dan sepatu hak sedang yang anggun sekaligus nyaman untuk menghadapi hari. Kalung perak pemberian Ardi kini berkilau dengan makna baru, seperti jimat pelindung di fase hidupku yang berbeda. Harimau setia mengikutiku kemanapun aku pergi di dalam rumah, matanya yang coklat menatap dalam seolah mengerti setiap pikiran yang berputar di kepalaku. Saat makan siang, keheningan terasa begitu pekat. Ardi mencoba memecahnya, "Rini, kita harus bicara. Ini gak bisa terus begini." Aku tersenyum misterius, menjawab dengan tenang, "Kamu gak tahu apa yang sedang terjadi, Ardi. Aku juga masih belajar." Wajahnya penuh kekhawatiran, lalu ia pergi tanpa kata-kata lagi. Ketika Ardi berangkat kerja, aku menutup semua jendela dan pintu, menciptakan ruang suci hanya untuk kami berdua. Aku mengenakan kaos rajut tipis yang jatuh sensual di tubuhku, disertai rok mini biru tua yang menonjolkan kaki-kaki yang telah lama aku rawat. Harimau berbaring di sampingku, napasnya hangat menyentuh kulitku.
Malam itu, saat desa Ciptagelar mulai terlelap, kudengar bisikan dari lorong. Aku bangkit perlahan dan menemukan harimau menatap tajam ke pintu kamar, seolah menunggu sesuatu yang tak terlihat. Dingin merayap di tulang belakangku. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas di jendela. Harimau melompat dengan sigap, matanya menyala terang seperti dua senter kuning di kegelapan. Siapa itu? Suaraku bergetar. Tapi yang kudapat hanyalah sunyi. Kalau kata Sari, kalau anjingmu udah kayak satpam supernatural, jangan-jangan dia juga bisa jadi alarm rumah, ya. Aku cuma tertawa kecil, tapi dalam hati aku tahu, sesuatu besar akan segera terjadi. Harimau bukan sekadar anjing biasa. Aku siap menghadapi apapun, tapi Ardi, dia tidak akan pernah mengerti apa yang akan datang. Hari-hari setelahnya dipenuhi keheningan yang aneh antara aku dan Ardi. Dia tak lagi mencoba berbicara, hanya menghindari tatapanku seperti menghindari bayangan sendiri. Aku, Rini, justru merasa lebih hidup dari sebelumnya. Hari ini, aku mengenakan gaun hitam ketat dengan potongan leher yang lembut, memperlihatkan kulit halus di dada dan kaki panjangku yang dibalut stoking tipis berwarna hitam. Sepatu hak tinggi membuatku berdiri dengan percaya diri, seolah tak terkalahkan. Harimau selalu mengikuti kemana aku pergi, seperti bayangan yang setia dan pelindung yang tak terlihat. Suatu malam yang hujan turun rintik-rintik, aku memutuskan untuk berjalan-jalan di desa yang sepi. Aku menggenggam tali pengikat harimau yang menarik dengan semangat. Mantel merahku basah oleh hujan, membalut tubuhku yang mulai mengering oleh udara dingin. Rambutku yang tergerai menempel di wajah basah, sementara senyum nakal mengembang di bibirku. Lampu jalan yang lembut dan jalanan yang sepi menciptakan suasana magis, seperti adegan dalam film drama. Aku merasakan sesuatu berubah dalam diriku, rasa takut dan kesepian perlahan berganti oleh rasa percaya diri yang liar dan bebas. Harimau menatapku dengan mata dalam yang seolah mengerti setiap gejolak dalam hatiku. Ketika kami kembali ke rumah, aku menemukan Ardi duduk di sofa dengan pandangan kosong. Tanpa sepatah kata, dia bangkit dan meninggalkan rumah. Aku tersenyum, sadar bahwa saat itu adalah momen kebebasanku. Aku mengganti pakaian dengan kaos rajut tipis yang hampir transparan, memperlihatkan lekuk tubuhku, dan rok mini kulit hitam yang menambah kesan berani. Harimau berbaring di kakiku, matanya menatap penuh persetujuan. Malam itu, aku mendengar suara dari loteng. Jantungku berdegup kencang saat aku naik perlahan. Di sana, aku menemukan peti tua berdebu yang penuh dengan foto-foto lama. Di setiap foto, aku muda dan ceria, selalu bersama anjing-anjing yang berbeda tapi semuanya bernama harimau. Kalau kata Sari, kalau anjing kamu punya banyak kembaran, jangan-jangan dia lagi ngumpulin geng. Aku hanya tertawa getir tapi dalam hati aku tahu, harimau bukan sekadar anjing. Dia adalah bagian dari diriku, sebuah ikatan yang melewati waktu dan rahasia yang harus aku hadapi, apapun risikonya. Peti tua di loteng itu tertutup debu tebal, tapi foto-foto di dalamnya masih tampak jelas seperti baru kemarin diambil. Aku, Rini, duduk di lantai kayu yang usang, membalik satu persatu gambar itu dalam keheningan. Setiap foto memperlihatkanku bersama anjing berbeda, tapi semuanya punya mata yang tajam dan nama yang sama, harimau. Aku mengenakan sweater rajut hangat yang terasa seperti pelukan lembut, dan celana jeans usang yang nyaman, sempurna untuk hari penuh penemuan seperti ini. Saat aku melihat foto di mana aku tersenyum lebar di samping seekor German Shepherd besar, ada getaran aneh yang mengalir di tulang belakangku. Seolah masa lalu sedang berbicara, memanggilku ke sesuatu yang belum kusadari sepenuhnya. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di lorong. Harimau langsung berdiri, telinganya meruncing, dan dia menggeram pelan. Aku mengenakan cardigan panjang dan rok ringan, merasakan dingin malam masuk lewat jendela yang sedikit terbuka.
Ardi masuk ke loteng dengan wajah lelah dan penuh kecemasan. "Rini, apa yang kamu lakukan di sini?" Suaranya bergetar. Aku mencari jawaban, jawabku, tak mengalihkan pandangan dari foto-foto itu. Dia menggeleng, tak percaya, lalu pergi tanpa sepatah kata. Malam itu, saat angin berhembus kencang di luar, aku merasakan beban masa lalu menyelimuti. Harimau berbaring di sisiku, napasnya hangat menyentuh kulitku. Aku mengenakan gaun satin biru tua yang menyentuh tubuhku dengan lembut, dan cahaya api unggun membuat kainnya berkilau halus. Kalau kata Sari, kalau masa lalumu penuh anjing misterius, jangan-jangan kamu lagi syuting drama supernatural. Aku hanya tersenyum, tapi tahu dalam hati bahwa harimau lebih dari sekadar anjing. Dia adalah kunci sebuah kebenaran yang bisa menghancurkan segalanya. Dan aku sudah siap menghadapi apapun yang menanti di balik bayang-bayang itu. Udara pagi di Ciptagelar terasa berat, penuh dengan rahasia yang belum terungkap. Aku, Rini, merasakan jantungku berdegup kencang, mengenakan setelan linen putih yang ringan dan sepasang sandal sederhana. Penampilanku kontras dengan badai yang berkecamuk di dalam diriku. Ardi menghindari tatapanku, jarak di antara kami makin nyata, seolah ada tembok tak terlihat yang memisahkan. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik bukit-bukit Sukabumi, aku mendengar suara gaduh dari halaman belakang. Kutemukan harimau sedang bertarung dengan bayangan gelap yang sulit aku pahami. Bulu hitamnya berdiri tegak, mata kuningnya menyala di kegelapan, dan geramannya mengancam. Aku berdiri di sana, mengenakan blus sutra merah dengan potongan leher yang halus dan rok hitam yang membalut tubuhku dengan pas, merasa campuran antara takut dan penasaran. Harimau berhenti sejenak, menatapku seakan mencoba menyampaikan pesan yang tak terucapkan. Malam itu, Ardi menghadapiku untuk terakhir kalinya. "Rini, ini bukan hidup yang kita inginkan. Kamu atau anjing itu," katanya dengan suara berat. Aku tersenyum dingin, penuh tekad. Aku sudah memilih. Dia pergi meninggalkanku, meninggalkan kehampaan yang tak lagi kurasakan. Kalau kata Sari, kalau akhirnya harus milih antara suami dan anjing, pilihannya jelas si Raja Bulu, kan? Aku hanya tertawa kecil, tapi dalam hatiku aku tahu, ini adalah awal dari sebuah takdir yang tak bisa kuhindari. Harimau, rahasia, dan aku, semuanya akan meledak menjadi sebuah kebenaran yang bahkan aku sendiri belum siap menghadapinya. Malam itu menjadi titik akhir sekaligus awal dari sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Aku berdiri sendiri di rumah tua Ciptagelar yang sunyi, mengenakan gaun beludru hitam yang membalut tubuhku dengan sempurna, lengkap dengan belahan paha yang menggoda imajinasi. Sepatu hak tinggiku berdetak di lantai kayu saat aku melangkah pelan di ruang tamu. Harimau berdiri di sampingku, sosoknya gagah dan matanya yang kuning bersinar menerangi kegelapan seperti dua mercusuar dalam malam. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari halaman belakang. Aku membuka pintu perlahan dan melihat sosok berjubah yang menghilang dalam kegelapan, meninggalkan sebuah kalung tua dengan tulisan, "Harimau," terukir rapi. Jantungku berdegup kencang saat harimau menggeram keras, siap menghadapi ancaman tak terlihat. Dalam beberapa hari berikutnya, desas-desus mulai menyebar di desa. Orang-orang menghilang, suara gonggongan terdengar di malam hari, dan tulang-tulang aneh ditemukan di depan pintu rumah warga. Polisi menyelidiki, tapi tak ada yang bisa menjelaskan hubungan aneh antara masa lalu dan sekarang. Suatu hari, aku menerima surat tanpa nama yang berisi sebuah liontin kecil dengan sehelai bulu gelap dan pesan singkat, "Harimau tak pernah mati. Dia menunggumu." Aku mengenakan mantel wol tebal dan syal merah di leherku, menyadari bahwa ceritaku masih jauh dari selesai. Kalau kata Sari, kalau misterinya makin dalam, siap-siap aja, Rin. Ini kayak sinetron yang gak ada habisnya.
Aku hanya menarik napas dalam, tahu bahwa aku harus menghadapi bayang-bayang lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Kisah harimau baru saja dimulai.